Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafika Andari di sini. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Masih dalam keadaan sehat ya? Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, yang sebelumnya sudah ada di video kita mengenai momentum dan impuls itu. Ya, silakan dicek pada link deskripsi. Kemudian ini juga video sebelumnya mengenai tumbukan dan jenis-jenisnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lihat contoh soalnya lagi. Contoh soal momentum, impuls, dan tumbukan. Jangan lupa ya subscribe channel saya dan follow Instagramnya ya. Terima kasih. Baik, kita lihat contoh soal di sini. Yang pertama, sebuah mobil dengan massa 2000 kg mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ke utara. Kita garis bawahi di sini ada massa 20 kg, kemudian kecepatan awal 20 meter per sekon. Setelah beberapa saat mobil tersebut direm dan 10 detik. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Tentukan yang A momentum awal mobil, yang B momentum mobil setelah direm setelah 10 detik, dan yang C perubahan momentumnya setelah direm. Jadi ada 3 pertanyaan. Dapat pembahasannya di sini yang diketahui tadi ada massa, kemudian ada V0 kecepatan awal, kemudian ada V kecepatan akhir atau VT, kemudian waktunya 10 detik. Intinya ada 3 yaitu momentum awal, momentum akhir, dan perubahan momentum atau delta P. Kita lihat jawaban yang pertama, momentum awal mobil yaitu P0, P sama dengan M dikali V ya, berarti M dikali V0. Masukkan nilainya M 2000 kg, V0 nya 20 meter per sekon, berarti menjadi 40.000 kg meter per sekon. Arahnya tetap searah dengan arah kecepatan yaitu ke utara. Seperti itu. Ini untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, berapakah momentum akhir? Momentum akhir berarti PT. PT sama dengan M dikali VT. Massanya 2000, kecepatan akhirnya adalah 5, berarti 10.000 kg meter per sekon. Arahnya tetap ke utara. Ya. Kemudian perubahan momentum ini dinotasikan delta EP, berarti momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Sini ya, PT dikurang P0 berarti 10.000 dikurang 40.000. Kita peroleh nilainya 30.000 ya. Ya, 30.000. Ya, di sini ada koreksinya 30.000. Ini ada tanda negatif. Tanda negatif ini hanya menyatakan arahnya berlawanan. Kalau tadi ke utara, berarti ini ke selatan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Hanya sedikit kekeliruan di sini, 30.000 yang betulnya 30.000. Oke, bisa dipahami untuk soal yang pertama. Baik, kita lanjut mengenai soal yang kedua. Ini lebih ke tumbukan. Dua buah benda A dan B masing-masing 2 kg dan 4 kg saling mendekat dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Setelah bertumbukan, A itu berlawanan arah. Dengan semula kecepatannya 5 meter per sekon. Berarti di sini ada M1, M2, V1, V2. Ya, di sini ada M1, ini 2 kg ini M1, ini M2 ya. Kemudian ini ada V1, ini V2 ya. Kemudian ini yang 5 meter per sekon ini kecepatan yang A setelah bertumbukan, berarti ini V
kecepatan B setelah bertumbukan berarti V2 aksen. Koefisien restitusi itu nilai E. Kemudian energi kinetik yang hilang ini nanti nyatakan dengan delta EK seperti itu. Ya, baik, kita lihat pembahasannya. Nomor 2 ini, nah, kita buatkan gambarnya. Ada M1 di sini, ada M2, P1-nya ke kanan ya, dia geraknya berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke kiri, berarti P1-nya positif, di sini positif ya, positif. Nanti yang P2-nya bernilai negatif ya. Jadi ini tadi yang diketahui, M1 2 kg, M2 4 kg, P1 4 meter per sekon, P2 3 meter per sekon, P1 aksennya -5, tanpa -5 karena berlawanan arah. Satu lagi untuk V2 ini ke kiri ya, arahnya ke kiri, berarti ini juga -3 meter per sekon. Yang ditanya V2 aksen, nilai E dan delta EK-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang V2 aksen berarti kita mulai dari hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum awal sebelum bertumbukan sama dengan jumlah momentum akhir setelah bertumbukan. Berarti ada P1 ditambah P2 akan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P1 berarti M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2. Kemudian P1 aksen M1, P1 aksen ditambah M2, P2 aksen. Kita masukkan angkanya. P2 aksennya ingat tadi nilainya negatif. Berarti ini 2 kali 4, 8. 4 kali -3, -12. Ini -10. Ini 4 P2 aksen. Berarti ini kita pindahkan, 4 P2 aksen dikurang 10 akan sama dengan -4. Berarti 4 P2 aksen sama dengan -6. Berarti P2 aksennya -6 dibagi 4. Dapatlah nilainya -1,5. Min ini menyatakan arahnya berlawanan. Berarti tadi P1-nya ke kanan ya, P2-nya tadi ke kiri. Berarti sekarang P2 aksennya juga ke kiri. P2 aksen itu juga ke kiri. P1 aksen tadi nilainya positif ya, P1 aksen ke kanan seperti itu. Ini sebelum bertumbukan, ini setelah bertumbukan. Nah, ini maknanya -1,5 ya. Untuk pertanyaan yang B, kita lihat koefisien restitusi. Ini persamaannya bisa dilihat pada pembelajaran sebelumnya. Min P2 aksen, perubahan kecepatan setelah bertumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum bertumbukan. Kita masukkan tanda minus tadi. Min P2 aksen berarti P2 aksennya min ya, 1,5. P1 aksennya juga min, dikurang -5. P2-nya min, ke kiri tadi P1-nya positif. Berarti ini -1,5 tambah 5 menjadi 3,5. Ini -7. Berarti -35, -7 berarti positif ya. Dapatlah 0,5. Berarti ini tumbukannya apa nih? Berarti sebagian ya kan? Untuk sebagian itu nilai E-nya besar dari 0, kecil dari 1 ya, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, energi kinetik yang hilang. Berarti kita hitung dulu energi kinetik sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan. EK awal berarti ada EK1, EK2, EK akhir berarti EK1 aksen dan EK2 aksen. Ingat persamaannya, energi kinetik sama dengan EK itu, EK sama dengan setengah, EK itu sama dengan setengah mv kuadrat ya, v kuadrat. Jadi ini setengah m1 v1 kuadrat setengah m2 v2 kuadrat, dimasukkan angkanya. Berarti ini 2 dengan 2 tinggal 4 kuadrat, ini tinggal 2 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kuadrat 2 kali 9 ya 18
Kita jumlahkan, dapatlah nilainya 34 Joule energi kinetik awal. Begitu juga dengan energi kinetik akhir, berarti M1 P1 aksen kuadrat tambah dengan M2 P2 aksen kuadrat. Masukkan angkanya seperti tadi, berarti ini 2-nya habis, tinggal 5 kuadrat. Ini 2 dengan 4 dengan 2. Ini 5 kuadrat 25, 2 kali 1,5 kuadrat berarti 1,5 kuadrat dikali 2 berarti 4,5. Dapatlah nilai akhirnya 29,5 Joule. Berarti energi kinetik yang hilang itu adalah selisih energi yang terjadi. Berarti energi kinetik awal dikurang dengan akhir. Karena apa? Kecepatan setelah bertumbukan lebih kecil dia, berarti 34 kita kurang dengan 29,5 berarti dapatlah 4,5 Joule. Nah, inilah energi kinetik yang hilang. Nah, seperti itu ya. Inilah contoh soal momentum, impuls, dan tumbukan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing atau japri WhatsApp pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.